Cek. Mela, gimana kabarnya Mela? Sehat, Miss. Oke, ganggu ya. Kita lanjut aja ya. Oke, baik. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, hari ini kita masuk ke semester 2, semester genap. Ada beberapa materi, sebenarnya masih ada, kemarin kita belajar 6 bab ya. Ada 5 bab lagi. Tapi 5 bab itu akan terhalang oleh waktu. Karena waktu kita belajar semester genap itu hanya sampai pada awal Februari. Jadi maksimal pembelajaran adalah bulan Januari. Setelah itu Februari kita sudah mulai latihan-latihan soal karena kalian ada ujian akhir ya. Materi kelas 10, 11, 12 sehingga waktunya akan mepet sekali. Nah, itulah sebabnya kalau nanti materi itu bisa saya kejar, saya kasihkan semua, maksudnya saya ajari semua, kita belajar bareng. Tapi kalau materi itu tidak sempat terkejar karena memang durasi waktunya yang sangat pendek, maka akan ada beberapa materi yang saya ikhlaskan. Saya ikhlaskan itu maksudnya kalian belajar sendiri. Biasanya materi itu adalah materi tentang akhlak. Aspeknya adalah aspek akhlak, tentang etika, tentang tata krama. Nah, gitu ya. Di tata krama di kelas 12 itu ada bertanggung jawab, perilaku bertanggung jawab. Nah, sehingga kalau nanti itu nutut saya kejar, kita belajar bersama, tapi kalau nggak nutut maka kalian akan belajar sendiri. Gitu ya. Insya Allah tadi malam misalnya sudah share materi di GC, sudah dilihat GC-nya. Nah, di situ ada materi yang baru yaitu bab 7, saling menasehati dan berbuat baik. Nah, itu materinya. Boleh saya bukakan di sini ya. Nah, ini materinya anak-anak, materi tentang perilaku berbuat baik, saling menasehati dan berbuat baik. KD-nya yang 3.2, KD kompetensinya adalah menganalisis dan mengevaluasi Quran surat Luqman ayat 13 dan 14, kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 83, serta hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah dan berbuat baik kepada sama manusia. Gitu ya. Itu untuk pengetahuannya. Jadi kita akan ketemu dengan aspek Al-Quran. Aspek Al-Quran berarti nanti yang dipahami ya sama aja. Apa itu biasanya kita kalau belajar Al-Quran? Tajwid, ya pasti keluar tajwid nih. Menganalisis hukum bacaan, arti kandungan. Ada lagi apa lagi kira-kira? Artinya ya, kita akan belajar artinya. Apa sih artinya per ayat ini, potongannya apa artinya? Ada lagi nggak? Isi kandungan, ya maknanya apa ya? Maksudnya ayat ini ada lagi? Yang terakhir adalah mendemonstrasikan hafalan. Berarti kalian harus hafalan. Bisa dipahami ya? Karena memang aspek karena memang KD-nya ada mendemonstrasikan hafalan, maka kalian akan saya ambil nilai seperti kemarin untuk nilai lisan. Untuk tes lisannya adalah hafalan ayat. Cuman untuk materi bab ini karena ada 2 ayat, Luqman surat 13, 14 dan Al-Baqarah 83, ini tidak saya hafalkan semuanya. Maksudnya saya tidak membantu kalian hafalan semuanya, hanya yang dihafalkan adalah surat Luqman ayat 13, 14 saja. Yang surat Al-Baqarah ayat 82 kita tinggal, dibaca saja, dipahami, tanpa dihafalkan. Oke, bisa dipahami ya? Oke, baik. Nah, sebelum masuk ke sini, saya mau mengajak kalian nonton. Kita mau nonton dulu. Kira-kira soalnya masuk nggak ya? Suaranya dengar nggak anak-anak? Oke, saya stop dulu.
Kok jadi pinapin ya? Oh ini dia. Apakah kau kenal dirinya yang setiap hari ikhlas bekerja? Apakah kau tahu bahwa ayah tak pernah kenal lelah? Apakah kau kenal dirinya yang setiap detik selalu menjaga? Apakah kau tahu bahwa ibu tak pernah kenal letih? Doaku selalu untuk ayah dan ibu, agar Allah jaga selalu. Aku sayang ayah, aku sayang ibu. Aku ingin menjadi anak yang bertakwa, agar aku bisa kelak nanti membawa ayah dan ibu ke surga. Doaku selalu untuk ayah dan ibu, agar Allah jaga selalu. Aku sayang ayah, aku sayang ibu. Aku ingin menjadi anak yang bertakwa, agar aku bisa kelak nanti membawa ayah dan ibu ke surga. Ini Irfan ya sama Oh Alam. Kamu ya kamu jangan sampai nontonnya. Nggak apa-apa. Ya. Eh, Oke. Anak tadi sudah lihat tayangannya ya. Tayangannya anak-anak, makanya saya langsung lihat ke layar. Dia senang sekali sama filmnya Nusarara karena banyak pendidikannya di situ. Nah, anak-anak apa dapat kalian simpulkan dari tayangan tadi? Ada yang tahu? Satria? Anak yang bertakwa kepada orang tua. Iya. Kalau orang tua itu bertakwa ya. Berbakti. Berbakti kepada orang tua. Ada lagi jawaban yang lain? Sari. Biasa berbuat baik agar dapat membawa ayah dan ibu ke surga. Senantiasa berbuat baik agar bisa membawa ayah dan ibu ke surga. Yang online ada nggak? Yang online coba. Apa sih kandungan dari film apa? Intisari dari film yang tadi kita lihat tuh, kita tonton bersama. Ada yang tahu? Yang online Selalu mencintai ayah dan ibu, Miss. selalu mencintai ayah dan ibu, kata Abraham. Ada lagi yang lain? Menyayangi kedua orang tua. Yang kedua orang tua, katanya Ezra. Yang perempuan ada lagi Kak? Oh, yang bisa menyimpulkan film tadi itu kan apa sih maksudnya? Yang perempuan?
Ini ya laki-laki semua tadi di sini laki-laki, ini juga laki-laki. Yang perempuan ada nggak kira-kira? Kandungannya tadi apa ya? Intisari filmnya? Menghargai pengorbanan ayah dan ibu. Oke, Virus. Menghargai pengorbanan ayah dan ibu. Oke, bagus, terima kasih. Nah, anak-anak, film tadi mengingatkan kita bahwasanya di belakang keberhasilan kita, di belakang kita sampai besar sekarang, kalian sampai umur sekian itu ada usahanya ayah dan ibu. Dalam artian mulai kalian kecil, kalian dibimbing, dikasih nutrisi, disekolahkan, diajari yang baik, itu adalah perjuangan orang tua. Maka sudah sebaiknya kita berbuat baik kepada orang tua. Nah, ini materi kita di modul yang sudah saya berikan ya. Bapak, ini harus duduk dulu, Bapak. Nah, ini anak-anak ya, modulnya saling menasihati dan berbuat baik. Nah, kita akan ketemu dengan surat Luqman ayat 13 dan 14. Saya bantu baca dulu. Oke, ini ayatnya. Bentar saya bukakan dulu. Sambil saya cerita. Nah, gitu ya. Bacalah Quran surat Luqman ayat 13-14 di bawah ini dengan tepat. Bunyinya seperti ini. Ada yang bisa bantu saya membaca di sini? Ada yang bisa bantu saya baca? Lihat enggak? Yang online, yang offline, ada yang bisa bantu saya baca? Yang offline ada yang bisa bantu baca? Oke, Syarif lagi. Silakan Syarif. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wa wasayna al-insana biwalidayhi hamalathu wahnan بوالديه حملته وهنا على وهن بوالديه حملته وهنا على وهن وفصل بوالديه حملته وهنا على وهن وفصل بوالديه حملت أمه وهنا على وفصله بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Oke, baik. Terima kasih Syarif. Yang online ada yang bisa bantu saya baca? Yang online? Salah satu silakan. Nana yang online silakan bisa bantu saya baca. Saya mau, Miss. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wasaynal insana biwalidihi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amini anishkurli waliwalidayka illal masir. Ya, oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Anak-anak, sebelum nanti kita baca ya, saya mau cerita dulu. Ini suratnya adalah surat Luqman. Ada yang tahu siapa itu Luqman?
Tetangga saya, bukan. Siapa ini Luqman kira-kira? Nabi kah? Siapa itu Luqman itu? Jadi sama Luqman. Yang Allah nggak sama Luqman. Bapak yang mendidik anaknya dengan baik. Ini suaranya siapa ini? Yang Mayang apa Mayang? Bapak yang mendidik anaknya dengan baik. Bapak yang mendidik seorang anaknya dengan baik. Oke, baik. Terima kasih, Mayang. Anak Luqman ini bukan seorang nabi ya. Duduk di sana, boleh juga, Mak. Duduk. Luqman ini bukan seorang nabi, dia juga bukan seorang rasul. Jadi sebenarnya sudah ada isi memori dari Luqman. Tapi kenapa sampai Allah akhirnya menjadikan Luqman itu diabadikan dalam Al-Quran? Karena Luqman ini pola pendidikannya bagus sekali buat anak-anak. Jadi ketika suatu hari dia panggil anak-anaknya, hei anak-anakku sini, duduk sini. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi. Dan suatu saat Luqman bicara sama anaknya, ya bunayya, wahai anakku. Nih, ya bunayya. Ya bunayya, hei anak-anakku, rinno tak kandani gitu ya. Hei anakku sini, semuanya sini tak ceritani. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Janganlah kamu menyekutukan Allah. Luqman itu suatu hari anaknya dikumpulkan semua, anaknya nggak cuma satu ya. Libanihi kepada anaknya, berarti anaknya itu jamak lebih dari satu. Kemudian dia bilang, Mbak Luqman bilang sama anaknya, bilang, janganlah kamu sekali-kali menyekutukan Allah. Menyekutukan itu berarti apa sih? Menyekutukan itu apa? Menduakan. Nah, apa itu menduakan? Musyrik, menduakan itu ada yang lain yang dipercaya, disembah, yang diharap-harapkan selain Allah. Contohnya, berhala, nyembah berhala, ada lagi nggak? Oh, saya sholat nih, saya ibadah sama Allah. Tapi ternyata dia menyekutukan Allah. Bisa kayak gitu? Bisa. Kenapa? Kenapa contohnya? Ternyata ramalan zodiak saya hari ini adalah hari paling bagus dalam kehidupan saya. Nanti saya akan dapat hoki di TNI, hokinya nggak mana di rumah, jangan TNI hoki. Boleh seperti itu? Nah, itu adalah salah satu perbuatan syirik. Gak sengaja nih, ternyata itu syirik. Misalnya, saya tak sholat, mumpung ada misalnya biasanya dapat nilai bagus. Kayak gitu juga termasuk pada syirik. Gak sengaja kan? Kok nggak nyembah berhala kok, tapi saya sholatnya biar nutup asen. Nah, biar saya ngajinya biar lancar aja, nggak diniatkan untuk ibadah. Nah, termasuk seperti itu, termasuk pada perbuatan menyekutukan Allah. Maka perlu hati-hati. Inna syirka, sesungguhnya syirik itu, inna syirka, sesungguhnya syirik adalah lazulmun adil, dosa besar. Syirik itu dosa besar anak-anak. Salah satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah syirik. Menyekutukan Allah. Maka harus hati-hati. Wa wasaina, ini pelajaran pertama. La tusyrik billah. Janganlah menyekutukan Allah. Nah, sekali-kali pokoknya jangan sekali-kali menyekutukan Allah, gitu kata Pak Luqman ya. Bahwa final insana, dan berbuat baiklah kamu biwalidayhi kepada bapak ibumu. Hamalathu, ibumu itu sudah hamil. Gambol. Ada iklan. Bahwa final dan berbuat baiklah biwalidayhi kepada bapak ibumu. Sama Pak Luqman disuruh anak-anaknya. Kamu harus berbuat baik kepada bapak ibumu. Kenapa berbuat baik? Hamalathu itu artinya membawa. Membawa. Hamalat itu artinya bahasa Arabnya membawa. Hamalat berarti dia telah membawa janin. Artinya hamil. Kata-kata hamala itu artinya di sini adalah hamil. Kata hamil itu serapan dari bahasa Arab anak-anak. Diambil dari kata-kata hamalan, hamil itu ya, hamalat. Hamil, dipelajarkan jadi hamil bahasa Indonesianya. Membawa hamalat ibu hamil, wahnan lemah. Ibu hamil itu lemah, ala wahnin, semakin lemah. Semakin lemah. Jadi awal trimester awal, masih awal-awal hamil, dia mual-mual, dia muntah-muntah, nggak enak badan dan sebagainya. Apalagi nanti kalau umurnya udah besar, bubuknya nggak nyaman, mau miring ke sana nggak nyaman, miring ke sini nggak nyaman, iya kan? Badannya capek semua. Nah, ibu hamil tuh kayak gitu. Jadi ketika ibu kita dulu hamil kalian semua, saya juga, ibu saya itu juga dalam keadaan lemah dan semakin lemah.
Orang hamil itu capek, anaknya dibawa kemana-mana, nggak mungkin ditinggal ya. Jadi dibawa kemana-mana perutnya. Wafisaluhu, apa fisaluhu? Wafisaluhu menyapi. Apa menyapi? Ada yang tahu apa itu menyapi? Disapih, apa itu? Berhenti memberikan ASI. Wafisaluhu fi amaini. Wafisaluhu fi amaini 2 tahun. Nah, ketika orang hamil, ibu-ibu itu hamil, kemudian dia melahirkan, sekolah. Ini bukan pensil. Nah, jadi ketika beliau hamil, semakin lemah dan semakin sudah melahirkan, nggak selesai tugasnya. Tugasnya ibu itu nggak selesai ketika sudah melahirkan, tidak. Beliau punya kewajiban, wajib ya, tugas, punya kewajiban memberikan ASI kepada anaknya. Iya, mama ngajar ya. Memberikan ASI kepada anaknya selama berapa? 2 tahun. Nah, itu Allah yang perintahkan. Jadi ASI itu adalah haknya anak dan itu wajib diberikan sama seorang ibu. Berapa? 2 tahun lamanya. Menyapihnya, wafisaluhu fi amaini, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Ibu itu ketika habis hamil, melahirkan, menyusui sampai 2 tahun, anishkurni, maka bersyukurlah kepadaku. Ku di sini adalah Allah. Maka bersyukurlah kepadaku, wali walidaika, dan kepada bapak ibumu, ilayal masir, kepadaku tempat kembali. Oke, itu ceritanya surat Luqman ayat 13-14. Ada yang bisa menyimpulkan ayat ini ceritanya seperti apa? Kandungannya. Kita disuruh apa sih ayat ini? Yang online? Menghindari syirik dan berbakti pada ibu dan bapak. Menghindari syirik dan berbakti pada ibu dan bapak. Katanya Mayang. Ada lagi yang punya jawaban yang lain? Yang online? Yang saya belum dengar suaranya ada Mela, tadi belum suara, Ulung, Farhat, Mainela, Nadila, Seril, ini belum ada suaranya ya, Raisa, Farasila, Maharani, Naya, Alvito, Imam, Clarissa. Ini kameramu kenapa Clarissa? Kamu juga baru join? Oke. Oke. Oke, silakan anak-anak yang belum menjawab tadi. Apa sih maksud ayat Quran surat Luqman ayat 13-14? Yang online dulu ya. Yang online? Jangan browsing ya. Tadi kan sudah mendengarkan penjelasan saya, jadi nggak perlu browsing. Pakai bahasamu sendiri. Apa intisari atau maksud atau kandungan dari Quran surat Luqman ayat 13 dan 14? Maharani deh, Maharani. Ada senyumnya ya, senyum dulu ya. Ya silakan Maharani. Berbakti pada orang tua yang 14, yang 13, jangan menyekutukan Allah. Oke, terima kasih Maharani. Yang offline? Yang offline? Ada yang bisa menyimpulkan? Alam deh, alam. Ya, sama dengan Oh, sama itu. jangan menyekutukan Allah sama menghargai usaha ibu. Usaha ibu. Ayo juga mau sebut. Mbak? Juga menghargai usaha ayah dan ibu. Pengorbanan ya lebih tepatnya, pengorbanan ayah dan ibu. Baik. Nah, itulah bunyi atau kandungan dari surat Luqman ayat 13. Intinya, yang pertama ada 2 materi penting di ayat ini. Ayat ini kenapa saya sudah hafalkan? Karena ayat ini bagus sekali buat kita. Jadi yang pertama adalah larangan menyekutukan Allah. Yang kedua adalah perintah berbuat baik kepada orang tua.
Ini konsep anak-anak. Jadi ketika nanti kalian sudah berumah tangga, kalian menikah, kalian berumah tangga, kalian punya anak, maka saran saya ajari anakmu kenal sama Tuhannya dulu. Terus bahasa Inggris nanti aja, karena itu nanti bisa di sekolah bisa, nanti dia les bisa, tapi ajari dia kenal sama Tuhannya. Caranya gimana? Diajak sholat, dicontohi sholat. Bapak ibunya berarti harus sholat. Yang sekarang sholatnya masih keteteran, jangan sampai dicontoh anaknya ya. Berarti nanti tugasnya sholatnya harus benar. Ajari anakmu sholat. Ajak, setidaknya ketika kamu sholat, sholat di sampingnya. Nanti dia akan terekam lama-lama, oh bapak ibu saya sholat, maka dia akan sholat. Ya, jangan, kalau ada orang tua kita yang tidak sholat, jangan dicontoh. Maksudnya jangan mencontoh orang tua kita yang tidak sholat. Karena kalian di sini sudah balik, maka usahakan kalian yang memberikan contoh yang baik buat orang tua. Nggak perlu marah-marah sama bapak ibunya, misalnya bapak ibunya nggak sholat. Oh, cepet. Nanti terus nggak usah, contohin aja. Diajak aja, Bu, sholat yuk. Pak, sholat yuk. Kalau bapak ibu kita masih ada belum bisa melaksanakan sholat dengan tepat waktu, dengan 5 waktu semuanya, nggak usah marah-marah, dicontohi aja, diajak. Ya, nggak usah berdebat dengan orang tua karena itu salah, kita yang salah. Nah, kalau nanti jadi orang tua, maka ajarkan anakmu pertama kenal sama Tuhannya. Lewat apa? Sholat, ajari sholat, ajari dia baca Al-Quran. Maka bapak ibunya harus bisa baca Al-Quran dulu. Maka jangan sampai nanti kamu menikah kamu belum bisa baca Al-Quran. Makanya itu di BSS kamu diajari ngaji temenan, Mbak. Nanti kamu lulus dari sini harapannya sudah bisa baca Al-Quran lancar, nggak geladuk-geladuk. Ya kan? Ajari anakmu baca Al-Quran. Minimal apa? Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah? Kenapa Al-Fatihah, anak-anak? Karena surat pembuka. Kenapa Al-Fatihah? Ada yang tahu nggak yang online? Kenapa minimal saya bilang, kalau kamu nggak bisa baca Al-Quran, ajarin minimal anakmu baca Al-Fatihah dengan baik dan benar. Kenapa Al-Fatihah? Soalnya kalau mau ngapa-ngapain harus Al-Fatihah dulu. Kenapa nggak mau ngawin Al-Fatihah? Mau makan Al-Fatihah? Selalu lapar, ya. Oke, boleh. Karena ada di bacaan sholat, benar katanya? Reni. Karena dia adalah rukunnya sholat, anak-anak. Sholat itu kamu nggak baca ayat pendek, nggak apa-apa. Kamu baca Al-Fatihah toh, nggak pakai surat pendek, itu nggak apa-apa. Nggak, karena dia nggak rukun, dia sunnah. Jadi misalnya kita baca surat Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, terus rukuk, nggak apa-apa, nggak salah. Dan itu tetap sholat. Karena yang wajib adalah Al-Fatihah. Maka ketika kita mengajari anak kita Al-Fatihah dengan baik dan benar, maka ketika dia sholat, kamu dapat pahala, Rek. Enak ya? Kamu dia sholat, kamu dapat pahala. Sholat subuh aja Fatihahnya 2, untuk 2 pahalanya. Belum hurufnya dikalikan berapa. Nanti dia sholat zuhur dapat 4, sholat asar, tiap hari sholat kan bapak ibunya dapat pahala terus. Itu sebabnya bilang apa? Anak adalah investasi besar orang tua. Kalian ini adalah investasi bapak ibumu. Investasi itu apa nih? Kata saya harus bekerja kasih uang orang tua saya, bukan. Investasinya adalah investasi akhirat. Ketika nanti bapak ibu kita sudah meninggal, maka doa kalian yang cepat nyambungnya buat orang tua. Beda. Misalnya, enggak, saya nanti tak ini aja deh, tak nyuruh orang sekampung buat tahlilan atau doakan orang tua saya. Beda. Kalau anak itu paketnya paket kilat. Sekarang kirim langsung nyampe. Kalau orang, kamu ngumpulkan orang satu RT atau satu kampung untuk doakan orang tua kita, doanya sesuai. Karena itu tadi tidak ada nasab anak. Belum nanti kalau orang yang berundel. Oh, kasihnya ternyata maksudnya cuma gini ya. Nah, itu udah niatnya sudah nggak ikhlas doakan. Nah, itu sebabnya anak-anak ajari anak-anak kalian sholat. Ajari anak-anak kalian baca Al-Quran yang baik. Minimal surat Al-Fatihah. Kalian juga silakan perbaiki diri dulu. Kalau kita mau baik ke depannya, kita dulu baik. Kalian persiapan. Oh, saya sekarang usia 18 ya. 18 ya, benar ya? 18. Saya sudah balik. Saya sudah kewajiban sholat. Saya sudah punya tanggung jawab. Nanti ke depannya saya mau kuliah, saya mau kerja, saya mau menikah. Ya kan? Otomatis gitu kan? Saya mau punya keturunan. Nah, estafet semuanya. Kalau dari awal sudah nggak ada
Modal itu maksudnya modal tadi ya. Kalau sebagai orang tua, modalnya adalah itu tadi, salat yang baik, ibadah yang baik, biar anaknya nyontoh yang baik. Contoh yang baik, biar anaknya jadi baik. Ngaji yang baik, biar anaknya bisa ngaji. Itu modal. Kalau sebabnya kemarin di semester 1 saya bilang, nikah itu gak kayak suka-suka terus nikah. Cinta-cintaan terus nikah. Enggak, nikah itu ada bekalnya. Harus tahu ilmunya dulu. Nah, gitu ya. Nah, baik, inilah surat Luqman ayat 13-14. Saya bantu baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi, bukan li ibnihi, tapi lanjut libnihi. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun azim. Berhenti di sini, ini satu ayat 13. Kita lanjut ayat 14 ya. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluh. Mau berhenti di sini boleh? Anak-anak kalau mau berhenti di sini boleh. Saya tadi berhenti di sini. Atau maksudnya aku nggak kuat mau berhenti di sebelumnya boleh, gitu ya. Wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Ayatnya agak panjang. Jadi kalau mau potong silakan, misalnya nggak kuat. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuh. Saya berhenti situ aja, Miss, kenapa saya nggak kuat. Nah, berarti ngulangnya dari hamalat. Benar, berarti di sini ya. Jadi ngulangnya dari hamalat. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluh. Berarti lagi nggak kuat nih sama saya. Wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Nah, bacanya begitu. Oke. Saya kasih waktu kalian untuk belajar membaca ya. Silakan belajar membaca dulu biar kenal sama ayatnya. Silakan anak-anak. Kalau hafalan langsung 13-14. Iya. Untuk hafalan nanti langsung 13-14 ya, karena ayat ini satu paket. Yang itu bahwa ya ibu, ya ibu, iya. Miss, saya nyoba. Siapa ini? Mayang. Mayang ini nyoba apa? Nyoba membaca? Nyoba hafalan? Hah? Hafalan. Hafalan. Oke, sebentar. Hadap kamera, matanya ditutup ya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Oke, bagus Mayang. Langsung saya masukkan hafalan ya. Iya, Miss. Oke. Yang offline ada yang mau nyoba? Aja.
Misi, saya mau coba, Miss. Ini siapa? Farhat. Farhat. Oke, silakan Farhat. Bismillahirrahmanirrahim. Farhat, sebentar ya. Geser ke kalau di sini, soalnya kamu minggir kali ini. Ini, Miss. Nah, ya kameranya digeser deh. Geser ke kanan kayaknya ini kanan kamu. Kalau sini kiri saya. Ini, Miss. Oke, silakan Farhat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iqala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskul li wa liwalidayk ilayyal masir. Oke, baik Farhat. Oke, anak-anak saya cukupkan ya. Kita lanjut ya. Oke, tadi membacanya kenalannya sama Luqman 13-14 sudah. Kita lanjut. Yang kedua adalah Quran Surat Al-Baqarah 83. Apakah ini nanti dihafalkan? Tidak ya, dibaca saja, dipahami kandungannya. Nah, Surat Al-Baqarah ayat 83. Ini cerita juga nanti jadinya. Ya, saya cerita dulu isinya. Wa'id akhadna, dan ketika diambil mitsaqo janji. Bani Israel, di Bani Israel. Anak yang tahu siapa itu Bani Israel? Ada yang tahu nggak siapa Bani Israel itu? Banyaknya di Quran ya, Bani Israel, Bani Israel. Siapa sih Bani Israel itu? Kaum, ya kaum. Kaum siapa? Kaumnya Nabi Musa. Wah, Bani Israel cirinya wong nguayalan. Nguayalan. Nggak dikasih tahu tuh nguayalan. Salah itu nguayalan. Nah, itu Bani Israel. Jadi kalau ada anak sekarang yang dikasih tahu misalnya salah ditegur tadi nguayalan, itu namanya Bani Israel. Contohnya, saya nggak menyebutkan ya, contohnya kayak Bani Israel. Jadi Bani Israel itu orangnya nguayalan anak. Tahu ceritanya surat Al-Baqarah ya? Dia disuruh tentang sapi betina itu kan? Nguayalan sapi itu kemana? Warnanya apa? Kuning apa putih? Apa hitam? Si nguayalan. Dijawab, si tingginya berapa? Si nguayalan. Nah, itu Bani Israel. Nah, jadi ciri-ciri Bani Israel itu orangnya suka nguayalan. Nah, sudah. Wa'id akhadna mitsaqo, dan setelah diambil janji, mitsaqo janji Bani Israel atas Bani Israel. Jadi suatu saat itu Allah mengambil janji dari Bani Israel. La tak buduna itu janganlah tak budu menyembah. Janganlah menyembah. Janganlah menyembah apa? Janganlah menyembah illallah kecuali Allah. La tak budu Bani Israel. Buduna, ojo nyembah, janganlah kamu nyembah, ilah kecuali Allah. Berarti yang boleh disembah hanya Allah. Berarti kalau yang lain nggak boleh.
Wabil walidaini dan kepada orang tuamu berbuat baiklah. Wabil walidaini dan kepada bapak ibumu ihsanan sing apik. Ojo nyentak-nyentak sama bapak ibunya. Jangan teriak-teriak sama orang tuanya. Kamu kok lihat temennya. Jangan bapak ibunya. Ojo berdebat sewajarnya. Nggak usah nguainya sama bapak ibunya. Apalagi ngomong kalau orang tua bilang mama ini pas itu nggak boleh ya. Ngomong gitu nggak boleh. Nah, wabil ihsana dan kepada bapak ibumu ihsanan sing apik, berbuat baiklah. Wadhi memberi. Wadhi kurba memberi. Al kurba, apa al kurba itu? Kerabat. Kurba itu dari kata korib itu dekat. Nah, bahasa Indonesia sekali lagi selalu dari bahasa Arab. Kerabat itu diambil dari bahasa korib itu dekat. Dekat berarti saudara. Yang dekat lagi siapa? Keluarga. Enggak. Nah, tetangga tidak dari rumah sampai rumah kanan kiri belakang rumah itu tetangga semuanya. Wadil kurba, kalau kamu memberi, kayak omong dekat dulu kurba. Enggak mau saya mau dipakai semua itu jual sekali ya, itu taduan. Jadi kalau mau memberi sesuatu, kita punya sesuatu, kita mau sedekah, diberikan kepada siapa dulu? Kerabat. Yang dekat di sini, utamakan yang dekat depan rumahmu, setiap hari kamu tengok, papasan tiap hari, lihat mukanya, nyapu saling sapa, tetap sampai kanan kiri, nah, itu tetangga dulu. Wadil kurba dan berikan kepada kerabat. Wal yatama, ini baru anak yatim. Kalau anak yatimnya jauh, ya kerabat disik. Kalau masih ada sisanya, buat anak yatim. Intinya diutamakan yang kerabat dulu. Kerabat itu saudara dekat, tetangga itu kerabat. Wal yatama dan anak yatim, wal masakin dan orang miskin, wa qulu linnasi dan omonglah yang baik. Husnan yang baik. Wa qulu dan katakanlah linnasi kepada manusia, husnan yang baik. Jadi kalau ngomong yang baik, yang santun, yang baik. Wa aqimus shalah dan dirikanlah salat, wa atuz zakat dan tunaikanlah zakat. Semata-mata itu, lalu mereka itu kerjakan, tapi illa qalilan, tapi itu yang dilakukan Bani Israel itu cuma sedikit, padahal itu sudah diambil janji, diambil sumpah. Kamu sudah disumpah nggak boleh nyembah selain Allah, disuruh yang baik sama bapak ibunya, disuruh memberi kepada dan sebagainya tadi. Tapi Bani Israel itu menjalankan, tapi cuma sedikit yang dijalankan. Wa antum mu'ridun, maka banyak yang bangkang. Mu'ridun itu pembangkang. Mu'ridun itu artinya adalah pembangkang. Jadi mereka orang-orang Bani Israel itu banyak bangkangnya, banyak nggak menepati janjinya. Nah, ini kisah dari salah satu potongan surat Al-Baqarah ayat 83. Dari antara di Al-Quran itu memang banyak kisah ya. Nah, itu harus kita pelajari juga. Nah, di sini anak-anak, di sini saya ganti warna biar lebih jelas. Nah, ini di sini la ta'buduna illallah. 1, janganlah menyembah kepada selain Allah. Habis itu Allah meletakkan orang tua setelahnya Allah. Apa fungsinya? Apa hikmahnya kita bisa ambil? Kenapa sih Allah meletakkan orang tua setelahnya Allah? Karena menjaga pada hidup kita. Menjaga kepada hidup kita. Ya, ada lagi? Karena yang melahirkan. Orang yang melahirkan kita. Ibu, ada lagi? Yang Allah coba. Kira-kira kenapa sih kok habisnya Allah kok orang tua ya? Kenapa kok gak malaikat, Rasul, mencintai Rasul gitu loh? Kenapa kok wabil walidaini ihsana langsung Allah letakkan orang tua nih? Jadi kata guru Allah habis Allah jangan kamu nyembah selain Allah. Wabil walidaini ihsana sing kepada orang tua sing baik, sing apik. Nah, kenapa kok orang tua ditaruh setelahnya Allah? Yang online ada yang bisa bantu saya jawab? Karena orang tua yang mendidik kita. Karena orang tua yang mendidik kita. Mendidik kita, katanya Farhat. Ada lagi yang online bisa membantu saya jawab? Karena ridho Allah sama dengan ridho orang tua. Karena ridho Allah sama dengan ridho orang tua. Yang offline nggak yang punya jawaban yang lain? Yang perwakilan Allah. Kenapa? Perwakilan Allah. Iya, karena perwakilannya Allah. Oke. Baik anak-anak, orang tua itu adalah wakilnya Allah. Seandainya boleh disembah itu adalah orang tua.
Jadi, kalau ada misalnya manusia di alam ini boleh kita sembah, maka yang boleh kita sembah adalah orang tua, bukan Rasul. Karena orang tua adalah wakilnya Allah di dunia. Lek kamu saiki tukaran sama ibu bapakmu, bapak ibu marah, berarti saat itu Allah sedang marah. Kita nono, kamu ngomel sama kamu, berarti saat itu Allah juga ngomel, marah. Kamu diomel gara-gara main game, terus gak mari-mari, dina-dina main game aja, gak belajar, gak sholat dan sebagainya, ibumu lagi marah-marah, berarti saat itu Allah sedang marah. Kalau orang tua kamu ridho, bahagia punya anak, saya bahagia punya anak Irfan misalnya. Bahagia, ibunya seneng, anaknya manut, baik, soleh dan sebagainya, berarti Allah juga ridho. Maka kalau mau baik kehidupannya sebagai seorang anak, maka bahagiakan dulu orang tuanya, bikin orang tuanya bahagia. Biar nanti jalan kamu ke depan, kamu punya cita-cita seperti apa itu mudah. Tapi ada hal-hal yang tidak boleh kita ikut ketika orang tua kita menyuruh sesuatu yang keluar dari syariat. Misalnya, Dok, kamu nggak usah pakai jilbab aja deh, kamu ini acaranya orang tua, nggak usah pakai jilbab ya. Nah, itu nggak boleh dituruti karena keluar dari syariat. Selama itu tidak keluar dari syariat anak-anak, maka wajib diikuti. Gitu ya. Misalnya orang tuanya ngajarin, nggak usah sholat nak, anak duluan aja, nggak usah sholat. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh dimanuti, maksudnya nggak mau, boleh bilang, nggak Pak, saya tak sholat dulu sebentar aja. Nah, seperti itu. Itulah fungsinya Allah meletakkan orang tua setelahnya, kedudukannya setelahnya Allah. Karena beliau berdua, Bapak Ibu kita, adalah wakilnya Allah di dunia. Bagi seorang anak, beda ya, bagi seorang anak. Nanti kalau yang perempuan sudah menikah, maka yang harus dimanuti, harus diikuti adalah suaminya. Sudah ganti lagi, bukan lagi orang tua. Maka calon suami, kan saya sudah bilang ya, waktu bab pernikahan. Maka calon suami di sini harus bisa pegang wibawa, harus bisa jadi contoh yang baik. Karena dia punya masukan keluarga tadi. Ada istri, ada anak, itu masukannya semuanya. Karena istri nggak boleh manut ke orang tuanya, dia harus manut sama suaminya dulu. Asalkan tidak melanggar dari syariat Islam. Gitu ya. Nah, inilah kisahnya Bani Israel. Jadi, yang pertama adalah jangan menyembah selain Allah. Kemudian, berbuat baik kepada orang tua. Kemudian, memberi kepada kerabat, anak yatim dulu ya, anak yatim, orang miskin. Wakulu itu ngomong, ngomong, dan berkata baik kepada setiap orang. Jadi kepada setiap orang ngomongnya yang baik, yang sopan, misuan, jelek itu misuan. Karena omongan itu doa ya. Jadi anak-anak kalau ngomong itu hati-hati, karena itu doa semuanya. Sama hanya orang nyanyi itu doa ya. Kalau nyanyi udah melo-melo, sudah sedih. Kan kejadian ya, orang nyanyi kalau nyanyinya lagunya sedih-sedih nanti balik ke kehidupan nyata. Karena orang sedih itu masukkan ke alam bawah sadar ya. Ketika kalian semuanya berpikir negatif, saya gini-gini, saya nggak bisa gini-gini, itu ke alam bawah sadar. Kita di alam bawah sadar namanya. Jadi ketika masuk ke alam bawah sadar, nggak mau nanti kita mindset itu. Maka jangan sekali-kali berpikir negatif, pikir positif aja, biar nanti yang datang adalah hal positif. Karena ada hukum di psikologi itu ada hukum law attraction namanya. Law attraction itu hubungan itu tadi. Kalau kita memikirkan sesuatu yang baik, maka ditarik oleh tubuh kita itu adalah yang baik. Kalau kita mikirnya yang jelek-jelek, maka yang datang itu yang jelek. Negatif itu datang semua. Nah, gitu ya. Wa qul linnasi husna, dan kata baik kepada orang lain. Wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Sing apik sholate, sing temenanan. Sholatnya yang wajib yang dikerjakan silakan dirutinkan sholatnya, jangan sampai bolong karena sudah balik. Wa atuz zakah, dan berikan zakat. Tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Jadi orang-orang Bani Israil itu banyaknya jadi orang pembangkang. Sampai sini anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ini siapa? Ramadhania. Kamu Raihan ya? Raihan. Sambil saya hafalan nih. Reni. Ini saya tahu. Abel. Udah? Ada yang mau ditanyakan?
Miss, Ya, adalah apa Imam? yang tadi kalau misalnya kan amal jariah kan dari anak kan, Miss. Nah, kalau misalnya orang tua sambung, terus anaknya tuh nggak tahu orang tua kandungnya yang mana, itu pahalanya ngalirnya ke orang tua kandung apa orang tua sambung? Pahala itu maksudnya pahala apa, Lin? Pahala misalnya kita sholat berbuat baik kan, tadi kan bisa orang tuanya juga dapat pahala kan, Miss. Ya, Nah, kalau misalnya orang tuanya sambung, tapi anaknya tuh nggak tahu, itu yang dapat pahala itu, maksudnya bukan anaknya nggak tahu, tapi misalnya misalnya imam tuh nggak tahu orang tua kandung imam siapa, imam sama orang tua sambung. Nah, adopsi imam ya, dalam adopsi gitu ya. ya, nah itu imam tuh diajarin, dididik sama yang sambung. Nah, itu tuh pahalanya ngalir juga ke yang kandung nggak? Bisa apa enggak? Atau gimana? Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini dapat pahala itu yang ngajari ya, Nana. Yang dapat pahala itu yang ngajari. Makanya kamu kalau ini punya adik kecil ya, adik kecil misalnya adikmu kecil TK, ajarin. Nanti kamu dapat pahala ketika adikmu itu baca Al-Fatihah Bismillah aja, nanti kamu dapat pahala. Itu namanya ilmu yang manfaat, ilmu yang jariah. Jadi kalau orang meninggal itu ada 3 hal yang nggak akan terputus pahalanya. Yang pertama adalah sedekah jariah. Sedekah jariah itu apa sih? Kamu naruh Quran di masjid, dibaca orang, kita sudah meninggal, itu kita ada pahala. Kamu wakaf tanah, misalnya kamu lihat di pinggir jalan, masjid dijual 1 juta per meter, pernah lihat nggak? Nggak. Tuh, masjid dijual 1 juta per meter itu wakaf anak-anak. Jadi kalau punya rezeki nanti uangnya kasihkan situ itu wakaf. Jadi nanti di situ dipakai orang sholat kita dapat pahala. Itu namanya wakaf. Nanti sedekah jariah itu kayak gitu. Meskipun kita sudah meninggal, tapi ketika sedekah kita itu jariah mengalir terus dipakai orang beribadah, maka kita dapat pahala. Yang kedua adalah anak soleh yang mendoakan, doanya anak. Doanya anak yang mendoakan tadi. Orang tua itu siapa? Orang tua itu orang tua kandung dan orang tua yang mendidik kita. Jadi bukan berarti orang yang tidak punya keturunan itu nggak dapat anak soleh ya. Nah, ketika dia berbuat baik, menganggap misalnya mendidik orang lain, memperlakukan orang lain dengan baik seperti anaknya sendiri, itu dapat pahala juga. Yang ketiga adalah ilmu yang manfaat. Jadi kayak tadi, kamu ngajari anakmu baca Al-Fatihah, nah ini kamu dapat pahala nih ketika anakmu bisa baca Al-Fatihah dengan baik, seperti itu. Sama hanya ketika kamu ngajari adikmu cilik, kayak ini anak saya umur kayak gini-gini ya, kan belum ngerti ya, yang mau diajari itu bagus tuh. Nah, itu namanya ilmunya barokah. Gitu ya. Oke, Imam, sudah? Oke, ada lagi pertanyaan? Dakwah itu terakhir ya. Jadi anak-anak hari ini kita belajar ada 2 ayat, ada surat Luqman ayat 13-14, ada surat Al-Baqarah 83. Nanti untuk tes lisannya adalah hafalan karena aspeknya Al-Qur'an. Yang dihafalkan adalah Luqman ayat 13 dan 14 saja. Yang baru datang ya, nanti ya. Saja, nggak pakai berarti Al-Baqarah, nggak ada tes lisan. Hanya dipelajari saja. Semoga ini bermanfaat anak-anak. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Nanti kalau ada yang mau hafalan, boleh saya persilakan di luar jam pelajaran. Sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati sebelumnya ya. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.